Pertama, tentu teknologi pasti sudah memperhitungkan berbagai situasi, ya, baik itu pada situasi suhu panas yang begitu tinggi, mungkin juga pada situasi yang memungkinkan terjadinya sumber-sumber api, ya, baik dari api yang disengaja maupun alam, ya, seperti sambaran petir dan lain sebagainya. Dan kejadian ini bukan satu dua kali, totalnya sudah 15 kali terjadi. Dari dulu, ya, tentu dari era Orde Baru gitu. Dan tahun 2021 ini sudah 3 kali kejadian. Bahkan yang kejadian di Indramayu saya menyaksikan bagaimana kobaran api di 2 tangki masih menyala besar. Dan waktu itu berkunjung dengan saya berdoa, dengan doa itulah pada akhirnya hujan lebat tidak berhenti-berhenti, akhirnya juga mati gitu, ya, apinya. Dan saya melihat memang dari berbagai aspek banyak yang harus ditelusuri dan diinvestigasi sehingga menghasilkan rekomendasi. Jadi Bung Ari, ya, kalau melihat situasi saat ini terjadi, bukan kemudian hanya kita membicarakan persoalan ini rugi negara dan lain sebagainya, gitu, ya. Bukan itu konteksnya. Di industri perminyakan kan kita harus mengedepankan HSSE, Health, Safety, Security, dan Environment. Ini yang harus dijaga betul dan diupdate, gitu, ya. Nah, ini sangat terkait dengan berbagai hal lainnya, gitu. Misalkan ini sangat terkait dengan sarana dan prasarana. Bagaimana secara berkala diaudit, bagaimana juga secara personal SDM-nya mampu untuk melakukan peningkatan, adaptasi dan peningkatan. Misalkan fire drill-nya seberapa lama, kan itu harus diaudit, gitu, ya. Karena apa? Di industri perminyakan, saya pernah di industri perminyakan, gitu, ya. Dan waktu saya di British Petroleum betul-betul sangat ketat diaudit, setiap 3 bulan diupdate, masuk mobil aja mobil harus diaudit dan lain sebagainya. Ini semata-mata bahwa untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi insiden maupun accident yang tentu ini akan merugikan bukan hanya dari sisi physically, tetapi merugikan dari sisi non-fisik, misalkan merugikan kredibilitas. Pertamina kan juga butuh investor, butuh pemodal, ya, butuh mitra untuk melakukan joint venture, joint operation, maupun yang sekarang sedang akan didorong yaitu melakukan IPO, gitu. Nah, kalau kemudian bahwa operasionalnya banyak terganggu dengan terjadinya kebakaran, dengan terjadinya kecelakaan, ini juga menjadi melunturkan kredibilitas. Oleh karenanya, kita tidak boleh menganggap enteng terjadi sesuatu di industri perminyakan, karena juga rentetannya ini sangat dekat, gitu, ya. Terjadi dalam waktu dekat, dan saya menyaksikan betul, kami tanggal 23 akan mengunjungi Cilacap, ya, tanggal 23 akan mengunjungi Cilacap, mendalami, menginvestigasi, bahkan kami juga akan coba merumuskan apakah perlu atau tidak kami membentuk panja, misalkan. Untuk apa? Supaya kami mengaudit secara komprehensif, bisa mendalami, bisa melakukan benchmark, gitu, ya, dan bisa melakukan sesuatu yang tentu ini menjadi rekomendasi penting bagi Pertamina ke depan. Contoh, pada waktu saya mendalami terhadap kebakaran di Balongan, pemadamannya itu lama karena apa? Mereka memang tidak siap dengan pemadaman yang dengan skala begitu besar, sehingga peralatan pun harus didatangkan dari Cilacap, gitu. Nah, ini kan juga tidak memenuhi syarat-syarat HSSE yang ideal, gitu, ya, yang dipersyaratkan, bukan persoalan ideal, dipersyaratkan HSSE itu. Nah, oleh karenanya inilah yang kemudian menjadi catatan dan rekomendasi. Sebesar apa dampak yang akan ditimbulkan, semestinya kan sebesar itu pula yang disiapkan untuk menyelesaikan dampak itu. Sebesar apa potensi terjadinya ledakan, ya sebesar itu pula yang harus disiapkan. Nah,
Kemudian dari 3 kebakaran semuanya diidentikan dengan sambaran petir. Ya, boleh jadi pemicunya itu bukan hanya sambaran petir. Bisa saja ada percikan api, bisa. Semua sumber itu pasti ada sumbernya. Tetapi apa yang harus diperbuat? Ya kalau kemudian Balongan juga kena petir, kemudian Cilacap juga kena petir, mungkin kilang-kilang lain nanti juga kena petir. Berarti apa? Ya ada yang salah. Ya. Kenapa kemudian teknologinya tidak bisa mengantisipasi atau tidak mampu untuk menanggal petir gitu loh. Nah ini persoalan gitu. Kemudian itu hanya terbakar, bukan begitu Bung Hari konsepnya gitu ya. Karena pasti begitu terjadi insiden, semua shutdown, gitu ya, semuanya shutdown. Pada waktu terjadi kebakaran semua di shutdown dulu, semua tidak ada operasi. Kemudian yang masuk area kebakaran pasti di protect gitu ya, ditutup di situ. Kemudian kalau berbicara persoalan apakah supply terpenuhi, ya memang sampai saat ini juga belum terpenuhi semuanya. Kita ini butuh 1,6 juta barrel per hari untuk memenuhi seluruh kebutuhan BBM dalam negeri. Nah kalau kebutuhannya begitu besar dan kita lifting kita hanya di 700.000, 710.000 gitu ya, berarti kita juga impornya sangat besar. Gitu. Dan hitung-hitungan pada harga minyak yang rendah, ya pada harga minyak yang rendah. Sekarang ini kan relatif fluktuasinya turun gitu ya, naik turun lagi, apalagi di era pandemik semua kebutuhan menurun sehingga juga harga minyak. Ini kalau dihitung-hitung itu lebih untuk impor daripada mengolah minyak mentah menjadi berbagai jenis minyak di dalam negeri. Ya ini juga harus ditelusuri, ada nggak gitu hubungannya dengan itu. Memang kalau hanya satu tangki paling maksimum 125.000 kiloliter gitu. Jadi ya tidak berpengaruh terhadap per day yang begitu kebutuhannya 1,6 juta gitu. Tetapi konteksnya adalah disinilah kita harus beradaptasi terhadap situasi dan dari manapun sumber api itu berada, ya disitulah ada kelemahan kita. Nah kelemahan inilah yang harus dievaluasi. Jangan sampai kemudian sekali waktu gitu sambaran petir bisa membakar kilang Pelaju, misalkan bisa membakar kilang Cilacap, bisa membakar kilang Balongan. Kalau yang disambarnya Balongan saja ya barangkali Balongan yang harus diperbaiki. Ini kan kesambarnya hampir di 2 tempat ini. Bahkan ya kalau melihat kepada rangkaian insiden ya, pada waktu kebakaran di Balikpapan itu saya memimpin langsung untuk melakukan sidak di Balikpapan pada waktu pipanya kena lego jangkar, ada percikan api, terjadi kebakaran, dan lambat sekali untuk bisa memberikan informasi bahwa di area situ terjadi gas. Ada gas, sehingga kemudian nelayan yang menjadi korban. Gitu ya. Nah pada waktu terjadi kebakaran pun sangat lamban untuk menyelesaikan. Ya ini harus dievaluasi yang begini. Gitu. Saya setuju, Pertamina adalah perusahaan negara, milik rakyat, milik negara, ya harus kita jaga. Dan saya mungkin lebih besar menjaganya. Bagaimana Pertamina saya jaga betul. Dari berbagai regulasi kita berikan karpet merah untuk Pertamina. Bagaimana yang terminated bisa langsung diambil oleh Pertamina. Seperti yang sekarang diberikan yaitu blok Rokan misalnya. Itu kan keputusan-keputusan politik yang tidak harus dibicarakan tetapi kami lakukan. Karena apa? Pertamina adalah perusahaan milik negara. Saya harus mendukungnya. Saya harus jaganya. Berada di komisi yang berhubungan dengan Pertamina. Tetapi tidak menghentikan langkah dan tujuan untuk menginvestigasi jika terjadi sesuatu hal yang tentu ini sangat merugikan terhadap eksistensi Pertamina yang pada akhirnya juga merugikan negara. Dulu turunnya ratingnya kepercayaan terhadap Pertamina itu karena terjadinya kebakaran Balongan dan terjadinya kebakaran Cilacap. Apalagi dengan terjadinya lagi kebakaran ini. Loh, ayo introspeksi kepada diri kita. Sudah menerapkan HSE secara ketat tidak?
Bagaimana dengan penerapan situasi dan lain sebagainya untuk contoh di Rut Pertamina dulu berjanji. Karena saya sangat tegas mengatakan bahwa ini kilang-kilang ini sudah tidak layak. Karena apa? Sangat nempel dengan pemukiman masyarakat. Sudah tidak memenuhi unsur keselamatan dan keamanan bagi warga sekitar. Jadi apa solusinya? Bebaskan dong di sekitarnya. Kalau terlalu mahal membebaskan, ya pindah kita bikin di mana. Gitu. Kan harusnya begitu. Gitu. Saya sudah bicara dari dulu kala, waktu saya masih pimpinan Komisi 7. Tolong itu balongan itu, depan jalannya itu ditutup. Karena bahaya, itu nempel ke tangki. Dalam pemikiran saya bukan terjadinya kebakaran lantas membahayakan pengguna jalan. Tetapi sangat mudah bagi orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan, yang membahayakan terhadap keberadaan tangki pengolah gitu ya. Kan itu kan tangki blending gitu. Jadi untuk mengolah di situ nanti dipindahkan ke yang punya patra niaga di sebelahnya. Nah itu udah berulang kali. Nah, begitu kebakaran terjadi kecelakaan, baru sekarang sedang diupayakan itu. Mohon maaf saya sedang perjalanan tadi kunjungan kerja dari Pulau ini menuju Jakarta. Sebagai pengantar saya kira itu. Jadi kalau saya mungkin agak kritis ya di berbagai media, bukan dianggap oh saya sayang terhadap Pertamina. Selama ini saya membela Pertamina. Selama ini saya juga mendorong regulasi yang memberikan keuntungan bagi Pertamina. Tetapi tidak menghilangkan daya kritis saya jika kemudian ada hal-hal yang dapat menurunkan kredibilitas. Kalau kebakaran di kilang Balongan Indramayu, tangki bahan bakarnya terbakar dan kemudian menjadikan GM-nya diganti. Kemudian terjadi juga kebakaran di Cilacap yang lalu, GM-nya diganti. Pada waktu terjadi di kebakaran di Balikpapan, GM-nya juga diganti. Ya kalau sudah banyaknya kebakaran ya harus ada rotasi yang memungkinkan bahwa kepemimpinan dan manajemen selanjutnya begitu sangat tanggap terhadap HSSE sehingga mencegah terjadinya insiden yang merugikan. Jadi jangan bicara masalah 3.000 kiloliter. Ini mau ada orang kecelakaan satu orang aja, itu akan menurunkan derajat kepercayaan terhadap Pertamina. Sangat disayangkan. Terus kalau kitanya tidak kritis, makin menurunkan lagi derajat itu. Nah sehingga kesimpulannya, saya mengusulkan untuk membentuk panja, dan silakan bagi yang berwenang untuk melakukan investigasi. Utamanya kalaupun dilakukan investigasi, bahkan audit investigatif, terhadap kilang-kilang Pertamina, saya minta dilakukan oleh holding. Sehingga holding betul-betul secara objektif bisa menilai terhadap eksistensi dan keberadaannya subholding yang mengelola berbagai sektoralnya. Ada yang di hulu, ada yang diproses, ada yang di hilir. Saya kira demikian sebagai pengantar. Terima kasih.